Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan mulai pelajaran yaitu bahasa Indonesia dengan model baru. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang berita, anak-anak harus tahu terlebih dahulu pengertian dari berita. Berita adalah laporan peristiwa, fakta, atau pendapat, opini yang aktual atau terkini, yang menarik dan penting. Berita dapat disajikan dalam bentuk surat kabar, siaran TV maupun media online. Misalkan itu contoh surat kabar, ya. Jangan lupa pengertian itu dipahami. Selanjutnya berita itu memiliki struktur. Apa itu struktur berita? Struktur berita antara lain yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas di dalam berita. Selanjutnya adalah peristiwa. Apa itu peristiwa? Yaitu struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Nah, yang ketiga sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Nah, demikian ya, itu perlu dicamkan, dipahami, dimengerti biar tahu. Nah, selanjutnya ini dibagaikan berita itu seperti piramida terbalik, ya, segitiga tapi terbalik, ya. Piramida terbalik itu dibagi menjadi 4 bagian, ya, seperti contoh itu kita garis pertama, garis kedua, garis ketiga, itu piramidanya ada dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama dinamakan judul berita, itu yang paling atas, ya. Setelah judul berita, bawahnya itu adalah apa? Mungkin ini ada yang sudah tahu pada waktu kelas 7. Itu kepala berita atau kita namakan lead atau dibaca tulisannya lead. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tubuh berita, ya, tubuh berita atau istilah lainnya adalah body. Dan yang bagian yang terakhir adalah ekor berita. Bahasa Jawanya adalah buntut, ekor berita. Tahu ya anak-anakku? Itu piramida. Jangan lupa
dalam berita dibedakan menjadi 4. Ya, selanjutnya itu kita cermati bersama, ya. Bapak gambarkan ada seorang yang sedang membaca koran, yaitu unsur-unsur pokok dalam berita dapat dirumuskan, ya, dapat dirumuskan disingkat menjadi 5W plus 1H, ya, 5W plus 1H. W yang pertama what, apa yang terjadi. 2 who, siapa, yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga why, mengapa hal itu bisa terjadi. 4 when, kapan. 5 where, 6 how, bagaimana, ya. Jangan lupa itu ada 6 harus dipahami. Selanjutnya adalah syarat berita. Syarat berita. Berita harus memiliki syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, yaitu namanya bukan berita. Apa syaratnya? Yang pertama, berita harus merupakan fakta. Berita harus merupakan fakta. Ingat-ingat itu, ya. Syarat yang kedua yaitu berita harus kejadian terkini atau belum lama terjadi. Bahasa Jawane tembe nembe baru, ya, terkini. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah berita itu harus seimbang. Maksudnya apa? Disesuaikan dengan keadaan, ya, imbang. Berikutnya apa? Berita harus lengkap. Apa maksudnya? Mengandung semua unsur berita. Kalau tidak lengkap, ya namanya berita itu kurang, ya. Berikutnya adalah berita harus menarik dan bermanfaat. Gitu anak-anak, ya. Itu semua sebenarnya anak-anakku sudah sering membaca berita. Nah, selanjutnya adalah penyimpulan berita. Setelah kita membaca berita, kita harus membuat penyimpulan berita. Apa itu? Di antaranya adalah membaca atau mendengarkan berita, ya, penyimpulan berita. Selanjutnya adalah menentukan unsur-unsur berita, yaitu apa? 5W plus 1H. Selanjutnya membuat kesimpulan berdasarkan apa? Berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Yang keempat yaitu cara menyimpulkan isi berita dapat ditulis dalam sebuah paragraf berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita. Itu penyimpulan berita, anak-anakku, ya. Kita selalu kalau setelah membaca kita harus menyimpulkan. Nah, anak-anakku, ya, konsentrasi. Contoh teks berita. Kita contoh teks berita.
kita baca, kita simak buat latihan dari teori yang tadi. Ini contoh berita ini Bapak ambil dari Medium.com ya. Remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas, yaitu pembatas jalan, sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat, karena pada saat itu tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit, yaitu di rumah sakit terdekat. Nah, setelah contoh teks berita tersebut, anak-anakku, berdasarkan teks berita di atas, coba anak-anakku untuk biar teori yang telah diterima tadi, dibaca tadi, disimak bersama-sama. Coba tentukan teks berita tersebut mana yang termasuk judul berita. Yang kedua, mana yang termasuk kepala berita. Yang ketiga, mana yang termasuk tubuh berita. Yang keempat, mana yang termasuk ekor berita. Ya, dicoba ya. Bismillah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum membahas lebih lanjut tentang berita, anak-anak harus tahu terlebih dahulu pengertian dari berita. Berita adalah laporan peristiwa, fakta, atau pendapat, opini yang aktual atau terkini, yang menarik dan penting. Berita dapat disajikan dalam bentuk surat kabar, siaran TV, maupun media online. Misalkan itu contoh surat kabar, ya. Jangan lupa pengertian itu dipahami. Selanjutnya berita itu memiliki struktur. Apa itu struktur berita? Struktur berita antara lain yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas di dalam berita. Selanjutnya adalah peristiwa. Apa itu peristiwa? Yaitu struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Nah, yang ketiga sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Nah, demikian ya, itu perlu dicamkan, dipahami, dimengerti biar tahu. Nah, selanjutnya ini dibagaikan berita itu seperti piramida terbalik, ya, segitiga tapi terbalik, ya. Piramida terbalik itu dibagi menjadi 4 bagian, ya, seperti contoh kita garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Itu piramidanya ada dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama dinamakan judul berita, itu yang paling atas, ya. Setelah judul berita, bawahnya itu adalah apa? Mungkin ini ada yang sudah tahu pada waktu kelas 7, itu kepala berita atau kita namakan lead atau dibaca tulisannya lead. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tubuh berita, ya, tubuh berita atau istilah lainnya adalah body. Dan yang bagian yang terakhir adalah ekor berita. Bahasa Jawanya adalah buntut, ekor berita. Oh ya anak-anakku, yuk piramida jangan lupa dalam berita dibedakan menjadi 4, ya. Selanjutnya itu kita cermati bersama, ya. Bapak gambarkan ada seorang yang sedang membaca koran, yaitu unsur-unsur pokok dalam berita dapat dirumuskan, ya,
disingkat menjadi 5W plus 1H ya, 5W plus 1H. W yang pertama what apa yang terjadi. 2 who siapa, yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga why mengapa hal itu bisa terjadi. 4 when kapan. 5 where. 6 how bagaimana ya. Jangan lupa itu ada 6 harus dipahami. Selanjutnya adalah syarat berita. Syarat berita. Berita harus memiliki syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, yaitu namanya bukan berita. Apa syaratnya? Yang pertama, berita harus merupakan fakta. Berita harus merupakan fakta. Ingat-ingat itu. Ya. Syarat yang kedua, yaitu berita harus kejadian terkini atau belum lama terjadi. Bahasa Jawa nih tembe nembe baru ya, terkini. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah berita itu harus seimbang. Maksudnya apa? Disesuaikan dengan keadaan ya. Bang. Berikutnya apa? Berita harus lengkap. Apa maksudnya? Mengandung semua unsur berita. Kalau tidak lengkap ya namanya berita itu kurang. Berikutnya adalah berita harus menarik dan bermanfaat. Gitu anak-anak ya, itu semua sebenarnya anak-anakku sudah sering membaca berita. Nah, selanjutnya adalah penyimpulan berita. Setelah kita membaca berita, kita harus membuat penyimpulan berita. Apa itu? Di antaranya adalah membaca atau mendengarkan berita, ya, penyimpulan berita. Selanjutnya adalah menentukan unsur-unsur berita, yaitu apa? 5W plus 1H. Selanjutnya membuat kesimpulan berdasarkan apa? Berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Yang keempat yaitu cara menyimpulkan isi berita dapat ditulis dalam sebuah paragraf berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita. Itu penyimpulan berita, anak-anakku. Ya, kita selalu kalau setelah membaca kita harus menyimpulkan. Nah, anak-anakku, ya, konsentrasi. Contoh teks berita. Kita contoh teks berita. Kita baca, kita simak. Ini buat latihan dari teori yang tadi. Ini contoh berita ini Bapak ambil dari Medium.com, ya. Remblong sebuah mobil mewah
menabrak pembatas jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di jalan tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas, yaitu pembatas jalan, sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat, karena pada saat itu tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit, yaitu di rumah sakit terdekat. Nah, setelah contoh teks berita tersebut, coba anak-anakku berdasarkan teks berita di atas, coba anak-anakku untuk biar teori yang telah diterima tadi, dibaca tadi, disimak bersama-sama. Coba tentukan teks berita tersebut mana yang termasuk judul berita. Yang kedua, mana yang termasuk kepala berita. Yang ketiga, mana yang termasuk tubuh berita. Yang keempat, mana yang termasuk ekor berita. Ya, dicoba ya. Bismillah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.